Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kuadratkan di kedua ruasnya. Maksudnya seperti ini. Jika diketahui akar dari fx lebih kecil dari a, maka fx harus lebih kecil dari a kuadrat. Itu maksud dari langkah pertama, kuadratkan di kedua ruasnya. Loh, akarnya kok hilang? Iya dong, kalau akar dikuadratkan sudah pasti akarnya kan hilang. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah jadikan 0 pada ruas kanan pertidaksamaan. Oh, berarti kita ubah kalimatnya pertidaksamaan menjadi fx dikurang dari a kuadrat kurang dari 0 ya. Sekarang ruas sebelah kanan sudah 0. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah tentukan pembuat 0. Nah, pembuat 0 dari mana? Pembuat 0 dari pertidaksamaan yang ini. Ya, dari langkah kedua tadi, kita tentukan pembuat 0-nya. Setelah ketemu pembuat 0-nya, berarti kita nanti membuat sebuah garis bilangan untuk menentukan nilai uji daerah mana yang positif atau mana yang negatif ya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat adalah gunakan syarat real. Artinya, fungsi di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Maksudnya seperti ini. Jika diketahui seperti soal tadi, akar dari fx, maka fx harus punya syarat, yaitu fx-nya, karena di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, yang di dalam akar harus selalu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, setelah kita tentukan fx ini lebih besar sama 0, nanti tentukan nilai x yang memenuhi. Tentukan nilai x yang memenuhi. Pastinya nanti ini juga menggunakan garis bilangan ya. Ini juga nanti penyelesaiannya dengan gunakan garis bilangan dan nilai uji. Nah, langkah terakhirnya adalah iriskan penyelesaian pada langkah ketiga dengan syarat di langkah keempat. Ya, maksudnya adalah setelah kita temukan nanti pembuat 0 atau daerah yang memenuhi di langkah ketiga ini, dan juga daerah yang memenuhi di langkah keempat ini, nanti harus diiriskan. Nah, irisan dari langkah ketiga dan langkah keempat itu adalah penyelesaian akhir dari pertidaksamaan tersebut. Penyelesaian dari akar x kuadrat dikurang x kurang dari akar 2 adalah, ya, langkah pertama berarti kita harus kuadratkan kedua ruas. Maka kalau kita kuadratkan menjadi x kuadrat dikurang x kurang dari 2. Terus x kuadrat dikurang x dikurang 2 kurang dari 0 ya. Ruas sebelah kanan harus 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan. Bentuk pemfaktoran dari x kuadrat dikurang x dikurang 2 adalah, kalau dikalikan negatif 2 ditambah negatif 1, berarti x dikurang 2 dikali x ditambah 1. Oke, kita tentukan dulu pembuat 0-nya, berarti di sini pembuat 0. X dikurang 2 sama dengan 0, atau x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti x yang pertama adalah 2, atau x sama dengan negatif 1. Itu pembuat 0-nya. Setelah itu kita bikin garis bilangannya. Berarti pembuat 0-nya ada negatif 1, ada 2. Nah, kita pilih sebarang bilangan. Misalkan saya pilih di sini x sama dengan 0 ya. Berarti x sama dengan 0, maka kita akan substitusikan ke pertidaksamaan yang di sini nih, tuh. Berarti kalimatnya menjadi 0 dikurang 2 dikali 0 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 2 dikali 1. Hasilnya pasti negatif 2. Berarti daerahnya daerah yang bernilai negatif. Berarti ini negatif. Nah, karena pembuat 0-nya tidak ada yang sama, berarti selang-seling. Berarti ini positif, ini
positif, positif, negatif, positif. Karena di sini yang diminta adalah yang kurang dari 0, berarti kalau kurang dari 0 kan negatif. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Yang saya kasih tanda ini ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang x harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kita juga faktorkan. Bentuk pemfaktoran dari x kuadrat dikurang x adalah x dikali x dikurang 1. Oke. Setelah itu berarti kita cari pembuat nolnya juga. Berarti pembuat nolnya adalah yang pertama x sama dengan 0 atau x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Selanjutnya sama kita bikin garis bilangan juga. Di pembuat nolnya ada 0 dengan 1. Karena di sini pakai lebih besar sama dengan berarti bulatnya adalah bulat penuh ya. Oke. Selanjutnya kita menentukan daerahnya juga. Saya akan ambil x sama dengan 2 di sini ya. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang di sini. Di x sama dengan 2, maka kalimatnya menjadi 2 dikali 2 dikurang 1. Di 2 dikali 1, itu kan 2. Oh, hasilnya adalah positif. Berarti daerah di sini positif, dan pembuat nolnya tidak ada yang sama, berarti selang-seling. Berarti ini negatif, ini positif. Nah, sekarang kita lihat yang diminta mana? Yang apa? Yang diminta adalah yang lebih besar sama dengan 0, artinya yang positif. Berarti daerahnya yang positif, yang saya beri tanda ini. Oke, nah itu adalah langkah pertama keduanya. Sekarang kita harus mengiriskan langkah pertama dengan langkah kedua itu. Berarti kita buat garis bilangan kembali. Sebagai gabungan dari langkah pertama kedua, kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti negatif 1, terus ada 0, terus ada 1, bulatnya penuh ya. Terus ada 2 di sini ya. Nah, sekarang kita gambarkan untuk penyelesaian yang pertama, yaitu antara negatif 1 dengan 2. Berarti yang ini ya. Ini yang pertama, antara negatif 1 dengan 2. Selanjutnya, penyelesaian yang kedua adalah x kurang dari 0. Berarti x kurang dari 0, ke sana ya. Oke. Dan x lebih besar dari 1. Berarti yang ke sana. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada daerah yang dilewatin oleh keduanya. Nah, daerah yang dilewatin keduanya ini adalah merupakan penyelesaian. Berarti daerah yang saya arsir warna hitam ini adalah daerah yang dilewatin oleh keduanya atau irisannya. Berarti penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah untuk yang pertama ini misalkan saya beri yang pertama, ini yang kedua, berarti ada 2 penyelesaian. Yang pertama itu berarti terletak antara negatif 1 sampai 0, berarti negatif 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 0, atau daerah yang kedua antara 1 sampai 2. 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2 ya. Jadi merupakan irisan dari langkah pertama dengan langkah kedua itu. Himpunan penyelesaian dari akar x ditambah 3 lebih besar akar 2x dikurang 1 adalah, di langkah pertama kita kuadratkan kedua ruas menjadi x ditambah 3 lebih besar 2x dikurang 1. Di x ditambah 3 dikurang 2x ditambah 1 lebih besar dari 0. X kurang 2x berarti negatif x ditambah 4 lebih besar dari 0. Berarti ini negatif x lebih besar dari negatif 4.
berarti X kurang dari 4. Nah, karena kebetulan ini adalah linear, jadi langsung dibuat seperti ini saja, ini tidak masalah. Oke, berarti kita bisa gambarkan garis bilangannya. Sini saya punya 4, berarti di sini mintanya X kurang dari 4. X kurang dari 4 itu kan berarti negatif ya, berarti saya bikin ke sebelah kiri, karena negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di dalam akar harus positif, berarti artinya X ditambah 3 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X harus lebih besar sama dengan negatif 3. Oke. Jadi kalau saya gambarkan di sini X lebih besar sama dengan negatif 3. Jadi misalkan ke sini berarti lebih besar sama dengan negatif 3, berarti sebelah kanan ya. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena masih ada satu lagi yang di dalam akar, yaitu 2X dikurang 1, ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2X lebih besar sama dengan 1. Berarti kalau begitu, X lebih besar sama dengan setengah. Berarti saya buat lagi di sini setengah. Nah, mintanya lebih besar dari setengah, berarti positif ke kanan. Berarti dari sini saya akan bikin ke kanan. Nah, kita lihat di sini ada daerah yang dilewati oleh ketiganya ya. Daerah yang dilewati oleh ketiganya berarti ini dong. Yang saya arsir warna hitam ini merupakan irisannya. Jadi kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah terletak antara setengah sampai dengan 4, atau setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Penyelesaian dari 3 dikali akar 3 dikurang X lebih besar 5 dikurang X adalah, langkah pertama berarti kita kuadratkan kedua ruas, berarti menjadi 3 kuadrat dikali 3 dikurang X lebih besar dari 5 dikurang X dikuadratkan. 9, 3 dikurang X lebih besar, berarti ini menjadi 25 dikurang 10X ditambah X kuadrat. 27 dikurang 9X dikurang 25 ditambah 10X dikurang X kuadrat lebih besar dari 0, ya kan? Berarti negatif X kuadrat, negatif 9X ditambah 10X berarti positif X, 27 dikurang 25 berarti positif 2 lebih besar dari 0. Oke, saya akan kalikan dengan negatif 1. Kali dengan negatif 1 berarti kalimatnya menjadi X kuadrat dikurang X dikurang 2, maka tanda pertidaksamanya berubah karena dikali negatif 0. Berarti kita faktorkan, berarti X kurang dari 0. Pemfaktoran dari X kuadrat dikurang X dikurang 2. Berarti X dikurang 2, X ditambah 1. Jadi kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 berarti X dikurang 2 sama dengan 0, atau X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Nah, kita bikin dulu garis bilangannya. Berarti ada negatif 1, ada 2 di sini. Saya ambil misalkan X-nya adalah 0, X sama dengan 0. Nah, sekarang substitusinya kemana? Substitusinya ke yang ini ya, karena yang paling baru kalimatnya itu 0 dikurang 2, 0 ditambah 1. Berarti hasilnya di sini adalah negatif 2 dikali 1. Negatif 2. Oh, hasilnya negatif. Berarti ini daerahnya negatif dan tidak ada yang sama, berarti selang-seling.
Berarti yang diminta apa? Oh, yang diminta adalah yang kurang dari 0. Berarti yang negatif. Oke, ini yang pertama. Selain itu, kita juga punya yang di dalam akar. Yang di dalam akar adalah 3 dikurang X. Berarti ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Maka dari sini bisa saya ubah langsung menjadi 3 lebih besar sama dengan X, atau boleh dibilang X kurang dari sama dengan 3 ya. Jadi kita gabungkan dengan garis bilangan yang tadi. Oke, di sini ada yang bulat penuh yaitu 3. Karena dia mintanya lebih kecil dari 3, berarti panahnya ke sebelah kiri. Dan tadi kita punya negatif 1 dengan 2, di mana negatif 1 dan 2 tadi penyelesaiannya adalah yang di sebelah sini, ya kan? Antara negatif 1 dan 2, berarti di sini ada irisannya, berarti irisannya adalah yang saya arsir warna hitam ini. Oke, berarti kalau gitu himpunan penyelesaiannya adalah terletak antara negatif 1 sampai 2, atau negatif 1 kurang dari X kurang dari 2. Himpunan penyelesaian dari akar 2X dikurang 1 dikurang akar X dikurang 1 kurang dari 1 adalah, nah, oke, kalau kita lihat di sana dari bentuk pertidaksamaannya itu akarnya numpuk semua di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri pertidaksamaan, maka kita buat setimbang dulu atau kita ubah dulu bentuk pertidaksamaannya menjadi 2X dikurang 1 kurang dari 1 ditambah akar X dikurang 1. Jadi kita buat setimbang dulu, artinya di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada tanda akarnya. Nah, sekarang kita kuadratkan. Ketika kita kuadratkan 2X dikurang 1 dikurang, ini kan kalau dikuadratkan sebenarnya seperti ini ya. Oke. Makanya ini tetap yang depan 2X dikurang 1 dikurang 1 ditambah 2 dikali akar X dikurang 1 ditambah X dikurang 1. Ini adalah hasil dari 1 ditambah akar X dikurang 1 dikuadratkan. Oke, sekarang kita kumpulkan yang variabelnya sama ya. 2X dikurang 1 kurang 1 dikurang 1 kan 0 berarti ya. Berarti ini tinggal X ditambah 2 akar X dikurang 1. Maka saya bisa selesaikan lagi menjadi 2X dikurang X dikurang 1 kurang dari 2 kali akar X dikurang 1. Maka di sini dapat X dikurang 1 kurang dari 2 akar X dikurang 1. Nah, karena masih memuat akar berarti kita kuadratkan lagi. Wow, berarti beberapa kali penguadratan. Jadi, ini kurang dari 2 kuadrat. Berarti ini kuadratkan hilang akarnya. Berarti ini kalimatnya menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 kurang dari 4X dikurang 1. Oke. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 kurang dari 4X dikurang 4. Di X kuadrat dikurang 6X ya kan, ditambah 5 kurang dari 0. Nah, di sini X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 kurang dari 0, kita faktorkan dulu untuk mencari pembuat 0-nya ya. X kuadrat dikurang 6X ditambah 5, berarti kalau dikalikan positif 5 dikali negatif 6. Berarti negatif 5 dengan negatif 1. Berarti di sini kita dapatkan bahwa pembuat 0-nya adalah X dikurang 5 sama dengan 0, atau X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 5, atau X sama dengan 1. Oke, kita bikin garis bilangannya di sini. Berarti ada 1 dan ada
5. Oke, paling gampang ya. Kita coba pilih saja yang X-nya adalah 0 ya. Sini aja ya. X sama dengan 0, kita pilih. Kita substitusikan ke pertidasamaan yang ini nih. Oke, berarti menjadi 0 dikurang 5, 0 dikurang 1. Berarti kan hasilnya negatif 5 kali negatif 1. 5, berarti positif. Oke, berarti ini adalah positif, ini negatif, ini positif. Nah, berarti yang diminta adalah yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Berarti daerah yang inilah yang diminta. Apakah sudah selesai? Belum, ya kan kita masih punya syarat nih. Syarat yang pertama, 2x dikurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar sama dengan 1. X lebih besar sama dengan setengah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga masih punya X dikurang 1. Karena di dalam tanda akar juga lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang kita iriskan. Berarti kita bikin dulu garis bilangannya lagi di sini. Di sini kita punya setengah. Oke. Mintanya lebih besar. Karena lebih besar berarti ke sebelah kanan. Oke. Terus kita juga punya di sini 1. Mintanya juga lebih besar. Berarti ini juga panahnya ke sebelah kanan. Tapi tadi kita juga punya, yaitu 1 dengan 5, ya kan? Di mana 1 dan 5 tadi, daerah yang diminta adalah yang terletak antara 1 dan 5 di sini. Nah, kalau begitu, daerah yang dilewati oleh ketiganya adalah yang ini nih ya, yang saya arsir warna hitam ini. Jadi kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah terletak antara 1 sampai 5 atau himpunan penyelesaiannya adalah 1 kurang dari X kurang dari 5. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like.